Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Munir TV. Sahabat semua, kita uji load balance beda frekuensi atau beda band frekuensi dan bahkan berbeda BTS. ISP yang pertama dari Orbit Pro H1 Soyaling B535, kemudian yang kedua TP-Link MR400. Di beberapa pelanggan kita sudah menggunakan load balance semacam ini. BTS lebih dari 2 bahkan 3 BTS, di mana kita bisa menerima band frekuensi dengan performa yang bagus. Dan kali ini kita akan lakukan uji load balance 2 sumber internet ini dari TP-Link MR400 dan Orbit Pro H1 Soyaling B535. Bagaimana performanya, sahabat bisa simak video berikut. Sahabat, ini adalah paket load balance antara TP-Link MR400. Sekarang kita menggunakan antena outdoor log periodik dari Lintratek. Kemudian ISP yang kedua Orbit Pro H1 Soyaling B535 dengan menggunakan antena outdoor log periodik Huawei dan kabel LAN sudah masuk ke Mikrotik. Demikian juga di TP-Link MR400. Ini adalah Mikrotik RB750GR3 yang kita gunakan untuk load balance. Load balance 2 sumber internet. Ether 1 ini adalah Orbit Pro H1 Soyaling B535 dengan 2 bar. Kemudian di Ether 2 ini adalah sumber internet dari TP-Link MR400. Kemudian Ether 3 ini LAN keluar masuk ke TP-Link Archer C54 sebagai access point. Jadi paket load balance antara Orbit Pro H1 dan TP-Link MR400 menggunakan pita 5 GHz dari TP-Link Archer C54. Oke, bagaimana performanya? Simak selanjutnya. Sekarang sudah terhubung dengan TP MR400, SSID dari TP-Link MR400. Kita akan membuka aplikasi Tethernya untuk melihat band frekuensi yang ada di MR400 saat ini. Kita ke menu tools, kemudian internet connection, dan saat ini band 1. Coba bisa lihat band 1 ini BTS pada jarak 12 km. Oke, kita akan melakukan uji dengan speed test Ookla. Saat ini pingnya 53 ms, jitter 5. Ini adalah ping standar. Jadi TP-Link MR400 kita lock pada band 3. Ini pada BTS yang dekat. Kemudian unduhannya 43,0 Mbps. Kemudian unggahan atau uploadnya 8,45 Mbps. Nanti kita akan bandingkan dengan load balance dan juga sumber internet yang kedua. Oke, kita uji yang kedua untuk TP-Link MR400. Di ujian kedua ini pingnya 51, jitter 6. Downloadnya masih lumayan stabil di atas 40 saat ini, 44,3 Mbps. Kemudian kita lihat uploadnya masih di 8 saat ini, 8,26 Mbps. Sahabat, sekarang kita akan connect dengan WiFi yang kedua, sumber internet yang kedua di loading 5. Loading 5 ini adalah sumber internet dari Orbit Pro H1 Soyaling B535. Kita pantau lewat aplikasi World Control Pro. Sahabat bisa lihat sekarang ini terlock pada band 3. Jadi di TP-Link MR400 tadi terlock pada band 1, dan di Orbit Pro H1 ini terlock pada band 3. Dan sekarang kita akan uji performa Orbit Pro H1 di band 3 ini. Pingnya 46, jitternya 3, downloadnya juga lumayan tinggi di 30 lebih saat ini, 37,4 Mbps. Kemudian kita lihat uploadnya juga cukup tinggi
di 29 saat ini. 29,7 Mbps. Oke, kita masih terkoneksi dengan loading 5. Kita uji yang kedua untuk performa Orbit Pro H1 Xiaoying BL535. Pingnya 53, jitter 7. Uploadnya masih bisa tembus 28, 27 saat ini. Sedikit menurun di uji yang kedua. Unduhan 27,6. Kita lihat unggahan atau uploadnya yang lumayan tinggi di 30,3 Mbps. Load balance-nya kita gunakan access point TP-Link Archer C54 karena sudah pernah terkoneksi, jadi ini otomatis masuk. Oke, sudah ready di dua sumber internet ini, TP-Link MR400 dan Orbit Pro H1 ke Mikrotik RB750GR3. Kita uji yang pertama hasil load balance-nya. Apakah bisa meningkat? Oke, meningkatnya signifikan. Downloadnya bisa tembus 80 saat ini, 7980. 79,4 Mbps. Latensinya juga bagus, ping 41, jitter 5. Ini sudah standar wireless. Oke, unggahannya sedikit menurun di 8,30 Mbps. Masih terhubung dengan TC54. Oke sahabat, di uji yang kedua ini. Oke sahabat, pengujian kali ini pingnya 53, jitter 7. Unduhannya yang tembus 82,2 Mbps. Dan unggahan atau uploadnya juga cukup tinggi di atas 30,4 Mbps. Masih terhubung dengan TC54 di 5 GHz. Jadi semua kita uji pada 5 GHz. Oke, pastikan masih terkoneksi dengan Mikrotiknya. Oke sahabat, itulah performa dari load balance TP-Link MR400 dan Orbit Pro H1. Ternyata di band 1 pada BTS yang 12 km juga performanya lumayan bagus, walaupun unggulnya di download, dan performa di band 3 pada BTS yang terdekat itu lebih dominan uploadnya. Sehingga jika kita load balance rata-rata di bawah 40 Mbps dan 30 Mbps, dan hasilnya bisa mendapatkan 70 sampai 80 Mbps untuk downloadnya. Berarti pada hasil load balance itu asimetris atau cenderung 2 kali lipat pada download. Itulah manfaat dari load balance 2 ISP atau load balance 2 sumber internet dengan band frekuensi yang berbeda pada BTS yang berbeda, sehingga banyak keuntungan yang bisa didapatkan. Bisa mendapatkan latensi yang cukup bagus, misalkan ping atau jitternya, dan bahkan bisa mendapatkan download dan upload yang lebih performa baik. Semoga menjadi informasi buat sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.